Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rahmatuhu wasi'at kulla syai'. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pembahasan kali ini kita akan fokus terkait dengan Ramadan, rahmat dan ihsan Allah Subhanahu wa taala. Karena ihsan ini yang merupakan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kita sebut sebagai rububiyah. Yaitu Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan dan menggelontorkan ihsannya kepada seluruh makhluk. Sehingga apapun yang Allah lakukan, itu berarti bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai sang subjek yang melakukan segalanya demi kebaikan hamba itu sendiri. Karenanya, poin pertama adalah bahwasanya Allah adalah zat yang maha ihsan. Kita menemukan begitu banyak Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan. Di antaranya ketika Allah menegaskan wa ahsinu kama ahsanallahu ilaik. Usahakanlah kalian ihsan dalam artian profesional dalam segala hal. Kama ahsanallahu ilaik, karena sungguh Allah Subhanahu wa taala telah melakukan terbaik untuk kalian semua. Dan ini adalah ihsan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan hal yang sama. Dalam sebuah riwayat Rasulullah menegaskan innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sungguh Allah sudah menetapkan prosedur ihsan profesional maksimal dalam segala hal. Sehingga tidak ada karya Allah Subhanahu wa taala yang dalam tanda kutip di bawah yang kita sebut ihsan. Ya, tidak ada yang sekedar adil, tetapi super adil, dan itulah ihsan. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari ihsan ini lalu turun menjadi rahmat. Ya. Sehingga rahmatnya mencakup segala sesuatu. Tidak ada sesuatu di alam ini kecuali rahmatnya. Walaupun dari rahmat ini ada lagi namanya hikmah. Yaitu kebaikan bukan karena zatnya, tetapi kebaikan karena hal lain. Seperti misalnya iblis. Ya, tentu kita tidak menyatakan iblis adalah rahmat Allah, tetapi kita katakan itu adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Diadakannya iblis sebagai batu ujian tentang konsistensi manusia dalam memilih kebenaran di saat opsi untuk buruk ada dan kemudian yang mengajak kepada keburukan itu juga ada. Lalu mereka tetap memilih yang baik sebagai bukti cinta dan taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan ihsannya kepada Allah bagi yang telah memilih ya opsi kebaikan, seperti misalnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika disuruh untuk kemudian menempatkan salah satu keluarganya di wadin ghairi dzi zar'in, di sebuah tempat namanya waktu itu Bakkah, yang mana tidak berpenghuni, tidak kemudian bertanaman, dan dia melakukannya akibat rasa cinta dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada prinsipnya alam ini adalah kreativitas ihsan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dari situ kemudian muncul rahmat yang Allah katakan wa rahmati wasi'at kulla syai'. Sungguh rahmatku melingkupi, mencakup segala sesuatu. Ya. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Bahwa tidak ada di dunia ini kejadian kecuali karena rahmat Allah. Walaupun ada hikmahnya pula. Ya. Sehingga neraka karena hikmahnya. Ya, sorga adalah ihsannya. Ya. Nah,
Dan dari sini kemudian kita mengerti ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang dirinya Ar-Rahman, Ar-Rahim, sungguh Allah Subhanahu wa taala adalah zat dengan ihsannya ia penuh dengan rahmat, dan rahmat ini adalah bersifat umum. Walaupun Ar-Rahim bersifat khusus bagi kalangan-kalangan orang-orang yang beriman di masanya masing-masing dari sejak Nabiullah Adam hingga ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya segala bentuk kebaikan Allah ini yang menjadi rahmat, lalu kemudian ia menjadi nikmat yang kita minta an'amta alaihim berupa nikmat iman, berupa nikmat ihsan dalam beramal. Inilah yang kita sebut Rahim. Allah katakan wa kana bil mu'minina rahima, sungguh Allah begitu sangat sayang terhadap orang-orang beriman. Sayang yang tidak dinikmati dan dimiliki oleh misalnya orang-orang kafir. Dan segala kebaikan Allah terhadap makhluknya atau yang kita sebut perbuatan Allah terhadap makhluknya, inilah yang kita sebut sebagai rububiyah. Ya, yaitu Allah yang senantiasa menggelontorkan segala jenis kebaikannya kepada manusia murni karena karunia. Bukan karena manusia punya hak, bukan karena makhluk selain manusia dan jin memiliki hak untuk itu. Semuanya murni karena kebaikan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya apapun yang Allah perbuat, misalnya mencipta makhluk dari tiada menjadi ada, mengadakan pengetahuan dari kebodohan sehingga ia menjadi kecerdasan, itu adalah allama bil qalam, Allah yang mengajar dengan pena. Walaupun Allah juga mengajar dengan wahyu untuk kalangan para nabi. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi segala perbuatan Allah yang merupakan wujud ihsan dan rahmat serta nikmat yang digelontorkan kepada makhluk secara umum, terutama kepada orang-orang beriman secara khusus yang kita sebut sebagai rububiyah ini, maka kemudian kita melihat di sini ada dua rukun rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Pertama, totalitas rububiyahnya terhadap seluruh alam semesta. Bahwa tidak ada tempat di dunia ini, bahwa tidak ada waktu yang kita sebut alam di dunia ini, kecuali itu adalah rahmat Allah, kecuali itu adalah ihsan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ketika Allah berbicara tentang dirinya yang maha terpuji, Allah katakan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji lillahi, hanyalah murni hak dan milik Allah Rabbul Alamin. Kenapa ia dipuji secara spesifik khusus? Karena dia adalah Rabbul Alamin. Dialah sang pencipta segala sesuatu. Ya. Di ayat yang lain Allah katakan dengan nada retoris, aghairallahi abghi rabban, apakah pantas aku mencari Rabb sebagai yang mencipta, yang memberi rezeki, yang mengarahkan seluruh kejadian di alam, yang mengampuni, yang membiarkan orang-orang zalim bisa zalim dalam waktu tertentu sesuai dengan kebijakan dan rahmat dan hikmah dari Allah. Itu semua adalah bagian daripada ihsan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, karenanya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah menyatakan dirinya terpuji, alhamdulillahi, hanyalah murni milik Allah karena dia adalah Rabbul Alamin, maka yang menjadi pertanyaan alam sendiri itu apa? Alam tidak keluar dari pertama tempat, yaitu langit dan bumi. Dan Allah menyatakan dirinya terpuji di langit, terpuji di bumi. Allah menegaskan walahul hamdu fis samawati wal ard, sungguh Allah senantiasa terpuji di langit dan di bumi. Dari yang aspek kedua, Allah terpuji dari sisi waktu, yaitu dunia dan akhirat. Allah menyatakan tentang dirinya wa huwallahu, dialah Allah, la ilaha illahu, sungguh tiada Tuhan yang pantas kalian sembah kecuali dirinya, lahul hamdu, segala jenis pujian adalah hak dan miliknya, fil ula, di dunia, wal akhirah, apalagi kelak di akhirat. Ketika di sorga, bahasa seluruh penduduk sorga menyatakan alhamdulillahi rabbil alamin.
dakwahum fiha, bahwa yang senantiasa mereka elu-elukan di dalamnya, subhanakallahumma, sungguh maha suci engkau ya Allah atas segala kesempurnaan. Wa qalu alhamdulillahi rabbil alamin, mereka semua selalu menyatakan alhamdulillah, subhanallah. Seolah napas penduduk surga adalah tasbih, seolah jiwa mereka adalah tahmid, sebagai wujud rasa syukur atas nikmat yang Allah gelontorkan, yang tiada duanya kecuali hanya ada di surga sana yang kita sebut 99 rahmat Allah. Lalu pilar kedua adalah ihsan dan hikmah-hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita jelaskan di poin pertama. Ya, yang kita sebut nikmat, yang kita minta an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nikmat yang telah engkau gelontorkan kepada kalangan para nabi, siddiqin, syuhada, salihin. Nikmat hidayah yaitu ilmu dan nikmat amal. Lalu kemudian hikmah, ya mana Allah begitu ihsannya, yang kita sebut adil, tidak bakalan menyamakan antara yang kafir dan mukmin. Allah katakan, afa naj'alul muslimina kal mujrimin. Apa mungkin Allah zalim lalu menyamakan antara yang zalim dan muslim? Enggak bakalan. Karena Allah sekalipun telah memberikan diskon dengan ihsannya, memaafkan lebih banyak dibanding mengadili, karena bahkan dengan ihsan dan rahmatnya Allah sendiri terzalimi, dianggap tidak ada, dianggap bahkan sudah mati oleh mereka. Ada yang menyatakan Allah ada selain dirinya, yaitu ada anak Tuhan, ada Tuhan Bapa dan seterusnya, ada Rohul Kudus. Allah tetap walaupun tidak ridha, ia mengizinkannya. Semoga dengan sedikit pengantar umum ini kita mengerti secara umum rahmat dan ihsan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.